Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Abdurrahman di YouTube channel terpopuler. Oke, sobat-sobat pecinta bebek. Nah, ini agak berisik di belakang sedikit dan apa, tapi asik. Salam sehat selalu. Semoga kita dalam selalu pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedua, kita pada hari ini akan memberikan sebuah edukasi pemahaman bagaimana cara pemeliharaan bebek yang petelur dan bagaimana bebek yang belum bertelur. Pola makannya itu sangat spesial dan beda. Bagaimana cara supaya kita mudah, simple memeliharanya dan bebek bertelur 100%. Oke, sobat pecinta bebek semuanya, lanjut kepada pembahasan. Ternyata ternak bebek itu sangat simpel dan mudah dan memakan waktu yang begitu singkat, namun hasilnya menjanjikan. Oke sobat, nanti kelanjutannya ikuti bagaimana tahapan-tahapan saya memberikan pakan, kemudian bagaimana saya membersihkan tempat minum untuk bibit itu sendiri, dan seberapa lama ternyata aktivitas itu. Ternyata, namun jangan lupa subscribe, tombol loncengnya itu gratis ya, dan bagikan kepada siapa saja. Semoga video ini bermanfaat. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat pecinta bebek yang baik hatinya, yang sangat budiman. Ternyata beternak bebek itu sangat asik dan sangat mudah dan memerlukan waktu yang sedikit sekali, namun hasilnya sangat memuaskan. Itu menurut analisa saya, tapi lagi-lagi bagaimana faktanya silahkan dicoba. Oke sobat pecinta bebek petelur, ini aktivitas pertama saya dalam keseharian di pagi hari. Pertama, saya memunguti hasil telur yang melimpah. Alhamdulillah, itu menurut saya lumayan mengasihkan sekali. Setelah kita bangun tidur, kita di muka sholat segala macam, nah setelahnya langsung ke kandang memungut telur-telur yang hasil dari kita memelihara bebek tersebut. Sangat asik, sangat menyenangkan. Itu rasanya silakan coba sendiri. Jadi yang awal kita siapkan rak atau wadah untuk kita mewadahi hasil ternak bebek kita, bebek petelur. Kalau milik saya itu full, satu blok itu 100%, yang sebelahnya yang masih produksi juga full 100%. Nah, namun di sini saya mempunyai 3 blok. Nah, blok yang ketiga itu bebeknya adalah bebek yang masih bayah, atau bahasa kami di kampung sini bebek darah. Nah, jadi masih belum produktif. Nah, di sini saya ingin memberikan pemahaman bahwa pemberian pakan untuk bebek yang belum bertelur dengan yang sudah bertelur itu beda.
Untuk yang sudah bertelur kita perlu hati-hati dan kita harus memberikan pakan yang sangat-sangat spesial. Tentunya ini perlu kita mempelajari pola makan bagaimana yang bagus untuk bebek yang sudah bertelur. Nah, dan hati-hati jangan sampai kurang nutrisi dan jangan berlebihan tentunya. Oke sobat-sobat pecinta bebek yang budiman yang sangat berbahagia, tentunya semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin tentu. Kemudian ikuti langkah-langkah bagaimana setelah saya memungut telur. Nah, saya lanjutkan dengan aktivitas ke pembersihan nantinya ya, pembersihan tempat minum bebek itu sendiri. Tempat minum nantinya itu perlu diperhatikan ya sobat-sobat sekalian, harus terpisah dari tempat dimana dia makan dan minum, di mana dia tidur. Nah, itu harus terpisah karena dengan demikian kandang kita akan terjaga, tidak terlalu becek. Kalau kelihatan sudah agak becek, kita tentu nanti harus menyiapkan sekam padi untuk ditaburi di atasnya. Lagi-lagi untuk kenyamanan bebek itu sendiri, sehingga dia tidak merasa risih dan segala macam, dan full akan menghasilkan telur. Nah, ini yang keduanya kita membersihkan ini tadi. Lanjut membersihkan tempat minum bebek itu sendiri. Kalau bisa jangan sekali saja membersihkannya pagi dan sore, tapi kalau sekali saja cukup. Namun kalau lebih dari sekali kita membersihkan tempat minumnya itu, alhamdulillah itu akan memberikan layanan kepada bebek yang super, dan dia pun akan merasa nyaman dengan minuman. Kemudian airnya terserah, itu bisa air dari sumur bor. Kalau saya ini dari sumur bor. Kalau ada air ledeng tidak apa-apa juga, tidak terganggu. Sesekali kalau sempat silahkan disisipi dengan jamu-jamuan lah. Kalau saya biasanya seminggu itu ada sesekali saya berikan semacam rebusan air jahe. Karena itu bagian untuk kehangatan bebek itu sendiri dan kesehatan bebek itu sendiri, sehingga dia tidak mudah sakit apalagi di musim hujan. Oke sobat, lanjut. Nah, pastikan semua tempat minum itu di pagi hari sudah dibersihkan, sehingga kita isi secukupnya untuk bebek itu sendiri, sampai nanti persediaannya di sore hari untuk pemberian minum yang kedua untuk menjelang malam. Berikan secukupnya. Kalau milik saya itu ukuran 20 ekor bebek per bloknya, itu cukup dengan 2 atau 3 timba air bersih. Oke sobat pecinta bebek yang baik hatinya, untuk kelanjutannya tolong
tonton sampai habis ya, jangan di skip, karena kita belajar tentang memelihara bebek ini perlu dengan intensif. Nah, kalau saya itu memberikan minum, membersihkan yang blok kedua. Kebetulan itu juga yang kedua itu bebek petelur milik saya. Jangan lupa juga dibersihkan, pastikan semua tempat minum itu sudah dalam keadaan higienis, bersih. Oke sobat-sobat, tentu kita harus menyiapkan air itu semaksimal mungkin untuk bebek tidak kekurangan air. Tapi jangan sampai tempat minumnya itu terlalu banyak yang akan ditempatkan di dalam, karena itu mengganggu bebek. Kalau yang sudah bertelur itu tidak dibenarkan bebek banyak mandi, karena itu akan mempercepat kerontokan bulunya. Memang bersih bebek itu, tapi masa produksi telurnya akan singkat karena dia terpancing oleh mandi-mandian, selalu bermain, akhirnya bulunya cepat rontok. Oke sobat, sekali berikutnya pastikan air bersih yang diberikan kepada bebek sangat dianjurkan. Jangan sampai tempat minum kotor dan air minumnya itu berubah warna, apalagi berbau. Oke sobat-sobat pecinta bebek yang baik hatinya, ikuti terus bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya keseharian saya dalam menjaga bagaimana bebek petelur yang produktif itu akan bertelur terus menerus 100% dan jangka bertelurnya lama. Kalau mau tahu, milik saya ini sudah bertelur selama 3 bulan, itu full bertelur. Alhamdulillah, kita menemukan bagaimana cara yang terbaik untuk itu. Oke, lanjut. Kemudian kita langkah yang berikutnya menyiapkan pakan atau makan kepada bebek yang sudah bertelur. Kalau saya di sini menggunakan IP33S, itu bukan saya promosi karena bukan pemilik perusahaan itu, hanya saja saya memakai pakan jadi seperti itu. Kenapa saya memilih pakan jadi? Karena menurut pemahaman saya, untuk bebek bertelur itu sangat sensitif. Kalau kita mencampur sendiri, mengoplos sendiri makanan-makanan atau pakan bebek itu tentu harus lebih hati-hati ya. Kalau saya tidak menjamin dengan racikan sendiri itu akan terjaga keseimbangan pola makannya. Kalau pakan yang sudah jadi ini dijamin insya Allah tidak terubah, asal kita menemukan takaran yang benar dan dikontrol nilai gizi pakan yang kita pakai itu mencukupi kepada bebek. Kalau saya tambahkan dengan serapan makanannya itu dengan sayur. Kalau saya lebih condong memilih eceng gondok untuk tambahannya. Nah, jadi ini 2 blok yang produktif
bertelur milik saya berikan pakan jadi dan tambahan eceng gondok. Oke sobat, untuk yang selanjutnya ikuti ya, ini kita tahapan pemberian pakan kepada bebek yang masih bayah, yang darah. Itu berbeda. Kalau ini silahkan mau meracik sendiri, mengoplos sendiri campuran pakan, karena ini tidak berpengaruh karena dia belum produktif. Paling kalau kesalahan kita besarnya aja agak lambat. Nah, kalau saya paling yang saya perhatikan nilai nutrisi dari pakan yang saya oplos itu sendiri mencukupi. Kalau saya itu dedak sama kadang-kadang sampah dapur milik saya itu sisa-sisa nasi, saya campurin di situ. Kemudian itu batang sagu yang di pabrik, di mesin dihancurkan, itu dijadikan juga campurannya. Kemudian saya memilih kalau kami di sini istilahnya hampa barat, yang sisa waktu panen padi itu ada yang padi itu masih ada mengandung buliran. Nah, itu saya berikan kepada bebek itu juga. Nah, itu lihat, saya memberikan kepada bebek yang belum bertelur, yang masih darah, yang masih bayah. Oke, lanjut. Nah, keasikannya bagaimana dia melahap pakan racikan sendiri. Jadi perlu ingat sekali lagi, bedakan suguhan pakan untuk bebek yang sudah bertelur dan yang belum bertelur. Nah, yang belum produksi telur ini enggak apa-apa, silakan coba-coba untuk meramu sendiri. Cuman ditekankan pilih yang bernutrisi tinggi, gizi tinggi. Oke, thank you. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya pemirsa, pencinta peternak bebek yang baik hatinya. Semoga kita selalu sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu lagi dengan konten-konten terbaru milik saya. Jangan lupa saksikan video-video lainnya milik saya, Abdul Manan, YouTube channel terpopuler.